Assalamualaikum, selamat pagi dimanapun Anda berada. Semoga sukses ngapain aja. Dan semoga Anda nggak nangis mendengar suara saya. Sebab suara saya amat sangat menyedihkan sekali. Ditambah muka saya yang 100 kali lebih amat sangat menyedihkan lagi. Makanya muka saya ini saya rahasiakan biar nggak tambah bikin gregetan. Sebagai gantinya ku pampangkan, ku tunjukkan, atau ku beberkan, atau apa sih yang pas. Pokoknya inilah wajah saya gambar ini. Apa ini? Ya inilah pokoknya. Baiklah sobat gembeng, sebelum saya berangkat ngopi dan nyimeng, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah artikel. Alah, alah. Pakai kepres. Alhamdulillah. Oke, saya akan mempersembahkan sebuah artikel yang keren, inspiratif, motivatif, lucu dan apalagi ya yang pokoknya inilah. Jadi siapkan diri Anda, duduk yang manis dan pasang handsfree biar suaranya bisa terdengar maksimal, biar sampean nggak nangis. Siapkan juga sapu tangan kalau jaga-jaga kalau nangis. Ya. Nah, baiklah, ini dia judulnya banyak anak banyak rezeki anggapan kuno, mending buang jauh-jauh. Nah, tulisan ini ditulis oleh Bu Nila Kartikasari, seorang guru SD di Kota Malang, yang juga seorang intuiting introvert yang pernah bercita-cita menjadi dokter jiwa dan suka mojok ngadem di perpustakaan. Keren juga nih, guru SD. Nah, artikel ini saya baca di website namanya mojok.co. Nah, silakan kalau pengen baca sendiri artikelnya, silakan baca sendiri, berkunjung sendiri ke website, ke sumber aslinya ya. Tapi mendingan dengarkan saya baca, karena tentu saja suara saya lebih keren saat membaca daripada Anda membaca sendiri ya. Membaca itu kan butuh banyak energi, karena butuh banyak energi juga butuh banyak apa namanya? Apa itu? Bensin itu apa namanya? Bahan bakarnya itu apa ya, minum, makan, nah itu biaya lagi ya kan. Kalau Anda mendengarkan suara saya, cukup mendengarkan ini ya gratis kan. Oke, saya baca. Banyak anak banyak rezeki anggapan kuno, mending buang jauh-jauh, tulisan Bu Nila Kartikasari. Memiliki anak tentu merupakan harapan setiap pasangan dan doa yang pertama kali terucap dari para tamu undangan ketika menghadiri pesta pernikahan. Saya sebenarnya penasaran kapan pertama kali ucapan semoga segera diberi momongan itu terlontar sebagai syarat ketika menyalami kedua mempelai. Padahal setiap kita melihat plakat di suatu pesta pernikahan yang tertulis jelas kedua mempelai meminta doa yang utama, yakni mohon doa restu, bukan mohon doa segera punya anak, punya rumah, punya mobil, atau bahkan mohon keikhlasan kepada mantan. Setiap pasangan yang menikah seolah diwajibkan untuk segera memiliki anak sebagai simbol kesempurnaan rumah tangga. Lebih sempurna lagi ketika memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Jika hanya memiliki anak laki-laki, maka bersiaplah mendengar dengungan yang keluar adalah kasihan ibunya, tidak ada yang bantu mengurusi rumah. Atau jika anaknya perempuan, maka sesumbar yang keluar adalah nanti harus siap repot karena punya utang menikahkan anak dan kemungkinan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk keperluan resepsi, yang setelah itu ujung-ujungnya akan dibawa oleh suaminya. Perilaku menakar rezeki yang dihubungkan dengan keberadaan jumlah anak dan jenis kelamin anak ini rasanya membuat saya gemas dan ingin berteriak, "Hello! Sejak kapan manusia bisa menciptakan anak?
menentukan jenis kelamin anak, dan mengukur rezeki yang ketentuannya sudah diatur oleh Tuhan berdasarkan jumlah anak yang dilahirkan. Mengapa keadaan mendesak setiap pasangan untuk segera punya momongan, tetapi kadang lupa mendoakan mereka bahagia, mampu, dan kuat mengarungi biduk rumah tangga? Ketika tekanan meningkat, kadang saya merasa setiap usaha yang dilakukan untuk menghasilkan keturunan malah mengakibatkan emosi jadi tidak stabil, perasaan insecure, dan kelelahan yang berkepanjangan. Lalu setiap pasangan dilanda perasaan cemas hingga menimbulkan keributan yang lambat laun, menyebabkan tujuan menikah untuk menyempurnakan harapan para netizen yang menggemaskan. Memang sih, salah satu tujuan menikah adalah melestarikan keturunan anak cucu Adam, agar keseimbangan alam tetap terjaga dan spesies Homo sapiens tidak punah. Namun tolong diresapi, dihayati, dan diamalkan bahwa itu hanyalah salah satu tujuan yang mulia dalam pernikahan, bukan sebagai satu-satunya tujuan pernikahan dan memaksakan persepsi bahwa banyak anak pasti banyak rezeki. Benar, sesungguhnya jika setiap anak membawa rezekinya masing-masing, namun hal tersebut adalah potongan puzzle yang apabila setiap pasangan belum dikaruniai anak atau hingga selamanya tidak dititipi anak di dunia, tetap memiliki rezeki sama besarnya dengan pasangan yang memiliki 13 anak sekalipun, karena takaran rezeki itu pasti adil. Hal lain yang menyakitkan bagi pasangan yang menikah, tekanan harus segera memiliki anak. Kapan nambah anak, kurang anak laki-laki atau perempuan, tidak jarang datang dari pihak terdekat, yaitu kerabat atau orang tua sekaligus mertua. Mereka mendambakan dan memberikan beban yang seringnya di luar nalar hanya untuk mendapatkan predikat tertentu dengan berpesan ingin segera dipanggil nenek, kakek, tante, om, bude, atau Pak D. Haus, minum dulu. Menjadi wajar lantaran stereotip dari masyarakat kita pun mendukung untuk menanyakan hal pribadi. Bahkan ketika bertemu orang yang baru dikenal sekalipun di jalan, pertanyaan seperti anaknya berapa, sudah punya cucu atau belum, dan lain sebagainya bakal dilontarkan. Saya sendiri jelas merupakan salah seorang yang mendapat banyak pertanyaan mengenai kapan punya anak lagi. Anaknya sudah besar loh, waktunya punya adik. Waktunya punya adik, masih belum lengkap kalau belum punya anak perempuan, atau jangan punya anak kalau sudah umur 30 tahun ke atas, pasti berat. Saya tentu sangat santai menanggapi kalimat-kalimat seperti itu, menjawab dengan ringan tanpa merasa terbebani, dan menganggap semua pertanyaan adalah bagian dari perhatian dan doa. Namun tidak semua orang memiliki sifat cuek semacam saya atau mampu menjawab tegas seperti, jika yang melahirkan usia muda pun ketika takdirnya meninggal, ya sudah waktunya. Atau melahirkan setua apapun, jika dikehendaki sehat dan kuat, pasti akan dimampukan. Ada seorang teman saya yang bahkan merasa trauma jika bertemu dengan kerabat dan menghindari segala macam acara lantaran merasa tidak sanggup menjawab pertanyaan sudah punya anak. Atau apabila ada yang perhatian, mereka akan memberikan solusi pada teman saya itu mengenai obat, dokter, dan segala alternatif kiat-kiat agar segera diberi momongan. Saya yakin hal tersebut tulus disampaikan dengan niat membantu, namun bukankah kita juga harus menyadari bahwa mereka pun tidak berhenti berusaha dan berdoa agar disegerakan mendapat titipan? Selama tidak diminta pendapat atau pertolongan, ada baiknya kita menjaga lisan dan mendoakan dalam hati tanpa menanyakan hal-hal sensitif, sehingga memberikan perasaan nyaman pada seseorang yang memang belum waktunya diberi anak. Secepat atau selambat apapun, pasti semua akan sampai pada rezeki yang memang ditentukan oleh Tuhan, tidak kurang atau lebih. Sebagai sesama manusia,
sekarang waktunya azan. Ya, break dulu ya, kita simak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Doa dulu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa bu'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Oke, lanjut. Adanya nggak enak sekali. Siapa sih yang azan itu? Nggak dibayar pasti. Lanjut. Saya yakin hal tersebut tulus disampaikan dengan niat membantu. Namun, bukankah kita juga harus menyadari bahwa mereka pun tidak berhenti berusaha dan berdoa agar disegerakan mendapat titipan? Selama tidak diminta pendapat atau pertolongan, ada baiknya kita menjaga lisan dan mendoakan dalam hati tanpa menanyakan hal-hal yang sensitif, sehingga memberikan perasaan nyaman pada seseorang yang memang belum waktunya diberi anak. Secepat atau selambat apapun, pasti semua akan sampai pada rezeki yang memang ditentukan oleh Tuhan, tidak kurang atau lebih. Loh, tadi ini sudah, kok saya baca lagi? Nggak apa-apa ya. Sebagai sesama manusia, tugas kita tentu sangat mudah memahami bahwa apabila anak adalah bagian, adalah rezeki. Ini gimana? Ini pasti salah ini. Bahwa apabila anak adalah bagian, adalah rezeki. Ini bingung. Kamu juga nggak paham kan? Maksudnya mungkin begini. Sebagai sesama manusia, tugas kita tentu sangat mudah memahami bahwa apabila anak adalah bagian rezeki, maka biarlah tangan Tuhan yang menentukan. Nah, ini baru benar. Cukup bagi kita menjaga perasaan untuk tidak terlalu mencampuri urusan perkara anak, seperti menahan lisan kita untuk tidak menanyakan. Aduh, endingnya menyedihkan sekali. Ini, aduh, kok kejam-kejam gimana gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Cukup bagi kita menjaga perasaan untuk tidak terlalu mencampuri urusan perkara anak, seperti menahan lisan kita untuk tidak menanyakan mencapai umur berapa seseorang meninggal dunia. Tulisan selesai. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda dan anak cucu Anda dan juga gebetan Anda. Oh iya, ada kekeliruan tadi. Penulis ternyata bukan guru SD, tetapi dosen biologi di Universitas Budi Utomo Malang. Oh iya, ada kekeliruan. Penulis ternyata bukan guru di Universitas Budi Utomo Malang, tetapi dosen di IKIP Budi Utomo Malang. Kok bisa keliru ya? Oh iya, ternyata saya bacanya kecepatan ya. Loh, sudah benar sih. Ya. Penulis adalah guru. Bukan guru, tetapi dosen biologi di
Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Budi Utama Malang. Oke. Oh iya, ternyata saya membacanya kecepatan. Jadi sambil menunggu jatah waktu habis, mari kita ikut nyanyi bareng lagu kesukaan saya. Oke. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la